ini semata-mata Nasdem ingin menggunakan kultur baru dalam berpolitik, lalu kemudian ingin menghadirkan sosok yang ditawarkan oleh Partai Nasdem sedini mungkin. Elektabilitas Anies Baswedan kini berada di angka 13,1, angka tersebut turun 3,4% jika dibandingkan dengan survei sebelumnya pada Oktober 2022. Kurang men-challenge atau menantang kemampuan nyata dari si calon pemimpin. Karena sekali lagi pemimpin harus secara spontan merespon masalah di masyarakat. Sebelumnya, seorang pakar menyebut bahwa elektabilitas Anies hanya euforia sesaat. Elektabilitas Anies Baswedan naik karena deklarasi pencalonan presiden oleh partainya. Sementara saat ini pakar menilai elektabilitas Anies cenderung menurun. Selalu bantah kampanye berkedok safari politik, kini dibongkar tim kecil Anies sendiri. Karena kan gini, kurang men-challenge atau menantang kemampuan nyata dari si calon pemimpin. Karena disitulah yang saya sebut sebagai keluar originalitas, kemampuan nyata dari si kandidat gitu. Ini kan hanya mentradisikan berkomunikasi bahwa ini menjadi tradisi baru. Kita lihatlah juristan kampanye kan dimulai 8 November, belum sekarang. Tidak ada yang kemudian ya saling mendapatkan hak yang privilege yang begitu besar, ada yang tidak. Kan prinsip pemilu adalah non-diskriminasi. Survei Litbang Kompas pada Januari 2023, elektabilitas Anies ini justru mengalami penurunan signifikan sebanyak 3,4% dari sebelumnya yang berada di 16,5%. Sementara itu, Partai Nasdem justru mendulang untung dari pencalonan Anies. Elektabilitas partai yang dipimpin Surya Paloh itu naik dari 4,3% menjadi 7,3%. Ini adalah buah manis dari apa yang sudah ditanam oleh Partai Nasdem setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, sehingga publik menjadi aware, publik menjadi terkoneksi dengan Partai Nasdem. Satu-satunya dia bisa mengambil manfaat dari suara publik, suara rakyat ini kalau mendukung Anies. Anies itu mau jadi presiden apa nggak presiden itu nggak berapa penting. Yang penting elektabilitas Nasdem itu naik. Siapa presidennya? Apa partainya? Apa partainya? Siapa presidennya? Karena sekali lagi tadi kurang men-challenge atau menantang kemampuan nyata dari si calon pemimpin. Ini kan hanya mentradisikan berkomunikasi bahwa ini menjadi tradisi baru. Maaf deh, keliling terus, lama-lama kan onopo ini, capres itu doang yang keliling terus. Ini PR juga. Kalau internal partai oke lah di gedung ini oke. Tiba-tiba itu terbuka umum, kemudian konvoy dan lain itu kan rapat terbuka, rapat umum. Itu metode kampanye, melibatkan masyarakat. Nah, harus apa? Makanya kami harus tegaskan nggak boleh seperti itu. Perwakilan Anies Baswedan di tim kecil Sudirman Said menanggapi survei Litbang Kompas terkait elektabilitas Anies Baswedan di bawah Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Dalam survei itu, elektabilitas Anies turun dari 16,5% pada Oktober 2022 menjadi 13,1% pada Januari 2023. Sudirman Said menjelaskan, elektabilitas Capres masih naik turun karena belum masuk masa kampanye resmi. Jumlah yang naik turun kan masih lebar, jadi kita masih punya harapan besar. Ini kampanye resminya belum, masih persiapan. Kata Said di Lebak Bulus, Jakarta, Rabu 22 Februari 2022. Secara tidak langsung, Sudirman Said membenarkan bahwa safari politik Anies Baswedan saat ini bagian dari kampanyenya, padahal saat ini masih belum masuk pada jadwal kampanye yang telah ditetapkan. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya sebelumnya pernah berusaha membantah bakal calon presiden Anies Baswedan yang melakukan kampanye di sejumlah daerah. Namun bantahan tersebut seketika sia-sia ketika Sudirman Said mengatakan kampanye tidak resmi Anies. Tentu kita mengapresiasi apa yang menjadi hasil dari Bawaslu, karena memang yang dilakukan oleh Anies dan Nasdem selama ini bukan kampanye. Kami hanya melakukan perkenalan saja, kata Willy dalam pesan singkatnya 16 Desember 2022 lalu. Willy menjelaskan pengenalan Anies Baswedan dilakukan secara dini karena durasi masa kampanye yang ditetapkan penyelenggara pemilu dan juga pemerintah terlalu singkat menurutnya. Indonesia ini sangat luas kalau perkenalan hanya dilakukan dalam jangka waktu yang pendek.
Tentu kita kembali membeli kucing dalam karung yang tidak memiliki informasi yang memadai tentang siapa yang memimpin kita, kata dia. Nasdem juga tidak pernah merasa melakukan kecurangan sebagai partai pendukung Anies menurut Willy. Menurutnya pelanggaran kampanye baru dilakukan saat proses pemilu 2024 telah dimulai. Startnya belum ada, apanya yang dicuri? Ibarat kata nih, kick off aja belum gimana ada pelanggaran, ujarnya. Oleh karenanya, Willy Aditya menyimpulkan apa yang mereka lakukan adalah pendidikan politik kepada publik, bukan untuk kepentingan elektoral semata. Di mana dalam setiap silaturahmi Mas Anies dan Nasdem bertemu dan berdialog dengan banyak orang, kata dia. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menegaskan bahwa safari politik Anies Baswedan katanya murni sosialisasi alih-alih kampanye. Dia menjelaskan ada perbedaan mendasar ihwal sosialisasi dengan kampanye tersebut. Menurut dia, sosialisasi bekerja di ruang yang penuh aturan, sementara kampanye diatur oleh jadwal dalam tahapan pemilihan umum. Kalau kampanye di dalamnya mengajak pemilih, mengajak untuk mencoblos, kata Ali saat dihubungi Sabtu 17 Desember. Toh dalam sosialisasinya, Ali menyebut Anies tidak pernah mengajak masyarakat untuk memilih dia, musababnya Anies belum resmi menjadi capres. Saat sosialisasi, Ali membenarkan jika Anies memperkenalkan diri sebagai capres dari Partai Nasdem. Kendati demikian, dia mengatakan tidak ada aturan apapun yang dilanggar soal ini menurutnya. Sosialisasi bahwa dia capres, iya. Dari Nasdem, iya. Itu sosialisasikan kalau kampanye itu kita mengajak pemilih di jadwal tahapan pemilu, ujar dia. Atas apa yang sudah dilakukan Anies dan partai pengusungnya, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu pada awal pekan ini memberikan peringatan kepada peserta pemilu baik partai politik atau parpol agar tidak mencuri start kampanye. Bawaslu mempersilahkan kegiatan safari politik asalkan tidak melibatkan masyarakat umum layaknya kampanye. Kalau mau safari, ya silakan, tapi jangan libatkan masyarakat umum seperti kampanye, kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja kepada wartawan Senin 20 Februari. Bagja menjelaskan kegiatan safari politik boleh dilakukan apabila setiba di suatu daerah seseorang hanya menggelar pertemuan dengan kalangan internal parpol saja. Jika mau mengundang simpatisan juga tidak masalah, asalkan tidak memobilisasi masyarakat umum. Menurut Bagja, sekarang memang waktunya bagi partai politik untuk melakukan sosialisasi, namun baru bisa sebatas dilakukan untuk kalangan internal parpol masing-masing. Kalau mau diperkenalkan kepada kalangan internal, ya silakan. Kami tidak mau menghalangi, jadi ya silakan, kata Bagja. Pada pertengahan Desember lalu, Bawaslu juga telah menyimpulkan rangkaian safari politik Anies di Pulau Sumatera sebagai kampanye terselubung. Kegiatan safari politik Anies dinilai tidak etis jika ditinjau dari sisi etika politik. Kegiatan Anies Baswedan keliling Indonesia tersebut ditanggapi oleh pengamat politik Ray Rangkuti. Ia mengatakan bahwa safari politik Anies Baswedan ke berbagai wilayah di Indonesia merupakan bentuk kampanye. Meskipun hingga saat ini partai pengusung Anies Baswedan yakni Partai Nasdem mengaklaim hal tersebut merupakan proses sosialisasi. Hal itu Ray Rangkuti sampaikan dalam diskusi yang diadakan oleh Jaringan Pendidikan Pemilihan untuk Rakyat atau JPPR di kantor Badan Pengawas Pemilu RI 20 Februari. Anies itu masuk kampanye atau sosialisasi? Saya katakan itu kampanye, kata Ray Rangkuti. Ray Rangkuti sendiri menilai ex-Gubernur DKI Jakarta yang berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia ini memang sudah bentuk dari kampanye itu sendiri, pun diklaim sebagai sosialisasi oleh banyak pihak. Ray Rangkuti akui sosialisasi tersebut sebagai sosialisasi figur Anies Baswedan sebagai capres. Lalu ngapain keliling itu? Sosialisasi namanya, mensosialisasikan Anies sebagai capres, bukan mensosialisasikan pikiran Anies sebagai calon presiden, tuturnya. Diketahui sesuai lampiran 1 Peraturan KPU atau PKPU nomor 3 tahun 2022, kampanye baru akan dimulai pada tanggal 28 November 2023 hingga tanggal 10 Februari 2024. Masa kampanye berlangsung selama 75 hari.